Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Zahwana Fisyah dengan NPM 241705-2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi model OSI untuk perangkat jaringan komputer. Model OSI sendiri adalah model konseptual yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan komputer yang dibagi menjadi 7 lapisan, mulai dari pengiriman hingga penerimaan data. Nah, berikut ini ada gambaran dari lapisan model OSI sendiri. Yang pertama itu ada application layer, dan lapisan paling terakhir yaitu physical layer. Baik, kita masuk ke penjelasan tiap-tiap layer pada model OSI. Yang pertama ada application layer, yang mana ini merupakan aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui aplikasi seperti web, browser, email, software, dan FTP. Lapisan aplikasi ini ikut berperan saat kita membuka dan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp untuk berkomunikasi. Contohnya adalah aplikasi seperti browser email yang dibuka melalui website. Nah, layer ini menggunakan protokol seperti HTTP atau HTTPS. Selain itu, REST API juga digunakan untuk pertukaran data antar aplikasi. Selanjutnya, ada presentation layer atau lapisan kedua dari model OSI, yang mana lapisan ini dirancang untuk mengubah format data yang dikirim dan diterima oleh aplikasi, seperti melalui enkripsi, deskripsi, kompresi dan dekompresi, dan lain sebagainya. Jadi saat kita mengirim pesan yang kita kirim itu akan dienkripsi sehingga pesan kita menjadi aman dan tidak bisa dibaca oleh seseorang ataupun sistem. Nah, contohnya nih, data kita tuh bisa dienkripsi menggunakan SSL atau TLS pada HTTPS untuk menjaga keamanan data saat dikirim. Lapisan ketiga itu ada session layer, yang mana lapisan sesi ini adalah waktu yang diperlukan untuk komunikasi. Bisa juga disebut sebagai sesi komunikasi antar perangkat. Lapisan sesi ini mulai berlaku ketika pengguna memulai pesan ke pengguna lain, perangkat mengirim dan penerima kemudian membuka sesi komunikasi melalui server aplikasi. Kemudian server ini tetap terbuka sehingga pengguna berhenti menggunakan aplikasi pemesanan. Contohnya, penggunaan protokol sesi seperti SSH untuk mengelola sesi yang aman pada server. Selanjutnya ada transport layer, yang mana lapisan ini tuh berfungsi untuk mengontrol pengiriman data dan memastikan komunikasi berjalan dengan baik antar dua perangkat. Data ini akan dipecah menjadi segmen-segmen kecil yang diberi nomor urut, kemudian dikirim menggunakan protokol TCP. Saat sampai di tujuan, segmen tersebut disusun kembali sesuai urutannya agar pesan dapat diterima dengan benar. Nah, fungsi dari TCP ini dia tuh untuk memastikan data ini sampai ke penerima dengan lengkap. Sedangkan UDP ini digunakan untuk aplikasi real time seperti VoLP. Nah, UDP ini juga digunain supaya pesan yang dikirim tuh lebih cepat tanpa pengecekan. Nah, contohnya TCP ini digunakan saat transfer file, sedangkan UDP digunakan untuk streaming atau VoLP. Selanjutnya ada network layer, yang mana lapisan jaringan ini berfungsi untuk menentukan jalur terbaik untuk pengirim data dari sumber ke tujuan. Layer ini menggunakan IP address atau IP sumber dan tujuan, serta protokol seperti ICMP dan ARP, yang mana digunakan untuk memastikan data sampai melalui rute yang tepat. Layer ini menggunakan IP address dan protokol IPv4 dan IPv6, yang mana digunakan untuk mengelola routing data. Nah, ART ini router yang mendukung protokol seperti OSPF. Nah, OSPF ini digunain untuk mengatur rute data di dalam jaringan. Selanjutnya, yang keenam ada data link layer, yang mana data link layer ini yang mengatur pengiriman data antar perangkat yang terhubung langsung. Layer ini menggunakan alamat MAC untuk mengenali perangkat,
yang diperoleh melalui protokol ARP berdasarkan IP sumber dan tujuan, sehingga data dapat dikirim dengan tepat. Selanjutnya, lapisan terakhir yaitu physical layer, yang mana lapisan ini mengontrol transmisi sinyal listrik, optik, atau radio antar dua komputer. Lapisan ini juga menentukan karakteristik fisik media transmisi seperti kabel, koneksi, dan frekuensi. Jadi, ketika sebuah pesan dikirim, pesan tersebut diubah menjadi sinyal listrik, optik, dan radio, tergantung pada media transmisi yang digunakan. Nah, contoh implementasi dari kedua lapisan ini yaitu penggunaan Ethernet pada perangkat jaringan lokal atau LAN dan Wi-Fi untuk konektivitas nirkabel. Alat pendukung untuk kedua layar ini yaitu NIC atau Network Interface Card dan Switch. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.